Bab 6721. Ucapan tawana tersebut sengaja diucapkannya di depan kamera yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, sontak membuat pertahanan netizen Inggris dan Prancis meruntuhkan. Di antara mereka, yang paling rentan adalah netizen Inggris. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan pertama kalinya British Museum dikritik baru-baru ini. Sebelumnya, sejumlah warga Mesir mendatangi British Museum untuk menyiarkan siaran langsung sambil menunjuk ke arah mumi dan peti jenazah mereka yang ada di dalam, seraya mengatakan bahwa peti jenazah dan jasad leluhur mereka telah dirampas oleh Inggris dan dijual tiketnya untuk dipamerkan. Hal ini pun membuat netizen Inggris sangat tertekan saat itu, tetapi untungnya orang-orang Mesir tersebut tidak begitu populer di internet. Tapi tawana berbeda. Kakak perempuannya ini sudah menjadi yang terpopuler di dunia hiburan, dan dia telah membuat berita besar dalam 2 hari terakhir. Tidak salah jika dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling banyak ditonton di dunia saat ini. Dengan pengaruhnya, sungguh tidak disangka dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Hal terpentingnya adalah bahkan agen tawana tidak menduga hal ini. Saat itu, dia hanya punya satu pikiran, "Kakak, kamu benar-benar gila. Kenapa kamu tidak pergi ke Inggris lagi? Kenapa kamu tidak menghasilkan uang di Inggris lagi?" Jadi, dia membalikkan badannya ke kamera dan mengedipkan mata ke arah tawana dengan panik. Tawana melihatnya tetapi pura-pura tidak melihatnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran kecil agen itu? Bukankah ini hanya masalah sedikit uang? Jika bukan karena Tuan Wade, saya pasti sudah mati di Jepang. Tidak masalah apakah saya punya uang atau tidak. Lagi pula, jumlah penduduk Inggris hanya puluhan juta orang, jadi akan menjadi prestasi luar biasa jika seseorang memiliki 10 juta penggemar. Apa yang akan terjadi jika kita kehilangan 10 juta penggemar ini? Saya kekurangan 10 juta penggemar. Selain itu, tawana sangat yakin bahwa di antara 10 juta penggemar Inggris, pasti ada setidaknya 5 juta yang dapat membedakan yang benar dari yang salah, bukan? Nenek moyang kita salah, dan mereka salah. Jika setengah dari rakyat dapat menyadari hal ini, bukankah itu terlalu banyak yang diminta dari negara yang terhormat ini? Kalau dihitung-hitung, hilangnya 5 juta penggemar itu hanya setetes air di lautan. Jadi, dia mengabaikan begitu saja berbagai ekspresi mikro agennya dan terus berbicara dengan penuh semangat. Saya pikir negara manapun harus menghadapi sejarah dengan serius dan jujur serta merenungkan sejarah. Hanya dengan cara ini masyarakat dapat maju. Agen itu menutupi wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Siaran langsung Istana Musim Panas lama menimbulkan tanggapan internasional yang besar, yang membuat Inggris kehilangan muka untuk sementara waktu. Charlie sedang beristirahat di rumah lama keluarga Wade, dan dia melihat berbagai pemberitahuan push di ponselnya. Tanpa kecuali, mereka semua memiliki hubungan dengan tawana. Warganet Inggris pun geram, sebagian mengecam tawana karena dianggap mencampuradukan antara benar dan salah, sebagian lagi karena dianggap memalsukan sejarah, namun ada pula yang mulai merenungkan dan mengkritik negaranya sendiri, merasa bahwa masa-masa ketika nenek moyang mereka menjadi bandit di seluruh dunia memang sungguh memalukan. Kemudian, kedua kelompok itu mulai saling mengumpat, membuat netizen asing bingung. Namun sejujurnya, siaran langsung tawana memungkinkan orang awam di dunia barat melihat Tiongkok yang lebih nyata. Media mereka selalu menyiramkan segala macam air kotor ke Tiongkok, dan beberapa bahkan sekejam negeri daun maple di Amerika Utara, bahkan memperingatkan warga mereka bahwa keamanan publik Tiongkok sedang kacau, perampokan terjadi di mana-mana, dan uang palsu merajalela, jadi mereka sebaiknya tidak bepergian ke Tiongkok. Namun, setelah menonton siaran langsung tawana, semua orang menemukan bahwa keamanan dan ketertiban publik di sini sangat baik. Tidak ada perampokan, tidak ada pencurian, dan bahkan tidak ada perkelahian. Hal yang paling menggelikan adalah klaim tentang uang palsu. Setelah menonton siaran langsung selama seharian, penonton tidak menemukan jejak uang sama sekali dalam siaran langsung itu. Orang-orang di sini menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saat naik mobil, saat membeli barang, saat membeli tiket atraksi, dan bahkan saat membeli sosis atau minuman di atraksi. Yang membuat mereka makin kesal adalah ketika tawana berada di Istana Musim Panas lama, dia ingin pergi ke toko untuk membeli sebotol kok,
tetapi ketika dia mengambil uang $100, pemiliknya dengan malu-malu mengatakan dia tidak bisa menukarkannya. Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Karena tidak ada perubahan. Mengapa tidak ada perubahan? Karena tidak ada yang menggunakan uang tunai, sial. Pemiliknya juga sangat lugas dan langsung memberikan sebotol kepada Tawana setelahnya. Kebetulan di dekat situ ada seorang gadis kecil yang pergi ke toko sendirian untuk membeli jagung rebus di bawah pengawasan orang tuanya. Meskipun dia tidak memiliki telepon seluler, dia menggunakan jam tangan pintar anak di pergelangan tangannya untuk menyelesaikan pembayaran. Sekelompok netizen Maple Leaf Country juga meruntuhkan pembelaan dalam rentetan komentar itu. Pemerintah negara kita mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa uang palsu merajalela di Tiongkok. Saya ingin tahu, di negara yang tidak mengenal uang asli, bagaimana uang palsu bisa merajalela? Seketika, banyak orang bersuara, Anda seharusnya menganggap peringatan mereka tentang Tiongkok sebagai pengingat yang bersahabat bagi rakyat mereka untuk bertahan hidup di negara mereka sendiri dan di negara tetangga Amerika. Sekarang, mereka harus menambahkan satu hal lagi, berhati-hatilah terhadap kotoran manusia di mana-mana di negeri daun maple. Warganet di tanah air pun langsung ramai-ramai mengolok-olok diri mereka sendiri. Era apakah ini? Orang-orang masih saja memfitnah orang lain setiap hari, dan kuncinya adalah mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah tersebut. Itu konyol. Saat Tawana mengakhiri siaran langsungnya dan kembali ke hotel dengan tubuh yang lelah, isi siaran langsungnya sudah hangat diperbincangkan di internet. Netizen dalam negeri tentu saja lebih antusias, tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka semua adalah pendukung Tawana, dan mereka bahkan memuji dan berterima kasih kepada Tawana atas upayanya memulihkan reputasi China. Kembali ke ruangan, dia melihat dukungan luar biasa di internet dan merasa sangat bahagia. Fakta bahwa penggemar Tiongkok sangat mendukungnya juga membuktikan bahwa Charlie juga harus mendukung pendekatannya. Asalkan bisa membuat Charlie lebih menyukaiku, itu akan sepadan. Agen itu mengejar dan berkata dengan nada tertekan, Tawana, lain kali jika hal seperti ini terjadi, bisakah Anda membicarakannya dengan saya terlebih dahulu? Serangan langsung Anda terhadap sejarah Inggris hari ini akan sangat memengaruhi perkembangan bisnis Anda di masa mendatang di Inggris. Jangan lupa bahwa kami masih memiliki tur di Inggris pada paruh pertama tahun ini. Tawana begitu gembira hingga ia berbalik dengan santai dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Paling buruk, kita bisa membatalkan semua pertunjukan di Inggris. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak, benar sekali. Batalkan semuanya, jangan satu pun. Saya tidak akan memberikan penjelasan apapun, saya akan menggunakan tindakan nyata untuk menunjukkan sikap saya. Agen itu kewalahan dan hendak membujuknya ketika Tawana tiba-tiba menerima pesan suara di teleponnya. Dia membukanya dan mendapati bahwa itu adalah pesan dari seorang penyanyi pria Inggris yang mempunyai hubungan baik dengannya. Penyanyi pria ini juga merupakan penyanyi penulis lagu yang sangat terkenal di Inggris dan bahkan di seluruh dunia. Meski popularitasnya tidak setinggi Tawana, namun dia tidak jauh lebih rendah. Pihak lain berkata dengan sangat serius dengan aksen Inggris Utara, Tawana, sebagai teman lama, saya pikir komentar Anda tentang Inggris dalam siaran langsung tadi sangat tidak adil. Anda seharusnya tidak mengkritik Inggris seperti ini. Sungguh mengecewakan. Tawana terangsang oleh keinginannya untuk menang. Dia berkata sambil tersenyum, oh, benarkah? Sebagai warga negara Amerika Serikat, kita tidak pernah luput dari sejarah penindasan terhadap orang India. Setidaknya kita memberi orang India banyak tanah pribadi dan kebijakan istimewa. Kita tidak menggunakan kulit kepala orang India untuk pameran. Tidak apa-apa jika Anda mencuri beberapa peninggalan budaya dari Tiongkok dan tidak mengembalikannya, tetapi Anda juga mencuri leluhur orang Mesir untuk dipamerkan. Anda masih berani mengatakan bahwa pernyataan saya tidak adil. Setelah mengirim pesan suara ini, dia langsung mengirim pesan suara lainnya, kita blokir saja. Aku tidak mau berteman dengan orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tawana terus mengoceh dan talenta Inggris di sisi lain hampir muntah darah. Namun Tawana segera memotong simpul Gordian. Dia mengirim pesan suara dan langsung memblokir pihak lain. Kemudian, karena tidak puas dengan itu,
dia pergi ke Instagram dan aplikasi media sosial lainnya dan berhenti mengikutinya. Siapa yang diikuti dan siapa yang tidak diikuti oleh seorang bintang merupakan penunjuk arah yang sangat diperhatikan oleh para penggemar. Ada sekelompok orang yang begitu bosan sehingga mereka menatap jumlah pengikut dan daftar selebriti setiap hari. Mereka akan segera mengetahui jika ada peningkatan atau penurunan, lalu mendiskusikannya dengan penggemar lain secara daring. Tawana tiba-tiba berhenti mengikuti bakat Inggris tersebut, dan setelah ketahuan, kelompok penggemarnya langsung menjadi heboh. Keduanya telah banyak berkolaborasi di masa lalu dan sering berinteraksi, dan mereka selalu menghadapi dunia sebagai teman baik. Tawana tiba-tiba berhenti mengikutinya. Bagi penggemar di daratan, perasaan ini seperti Faye Wong yang tiba-tiba berhenti mengikuti Isen Chan. Awalnya, penggemar sangat bingung dan mengira Tawana mungkin secara tidak sengaja berhenti mengikuti orang lain. Namun segera semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dapat dimengerti jika Anda secara tidak sengaja berhenti mengikuti seseorang di Instagram atau Facebook, tetapi Anda tidak akan secara tidak sengaja berhenti mengikuti orang yang sama di Instagram dan Facebook. Jika ini hanya suatu kebetulan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Jelas sekali dia melakukannya dengan sengaja. Jadi semua orang mulai berspekulasi mengapa Tawana berhenti mengikuti talenta Inggris tersebut. Apakah kalian berkelahi atau konflik kepentingan? Pada awalnya, tak seorang pun dapat menemukan jawabannya. Sampai seseorang yang pintar tiba-tiba berkata di internet, Tawana baru saja mengkritik Inggris selama siaran langsung di Tiongkok. Mungkinkah mereka putus karena ini? Semua orang tiba-tiba menyadari. Saya rasa itu saja. Lagi pula, Tawana lah yang berhenti mengikuti talenta Inggris itu, bukan talenta Inggris itu yang berhenti mengikuti Tawana. Artinya, kalaupun terjadi putus cinta, kemungkinan besar Tawana lah yang berinisiatif memutuskan hubungan dengan pihak lain. Internet menjadi gempar dalam sekejap. Beberapa netizen sayap kanan di barat tidak dapat memahami jenis obat apa yang diberikan kepada Tawana sehingga menjadikannya alat propaganda asing utama bagi Tiongkok. Saudari, Anda orang Amerika. Anda melakukan propaganda asing untuk pesaing Anda di belahan bumi lain dan memeras sekutu negara Anda sendiri. Bagaimana menurutmu? Warganet sayap kiri cukup pengertian. Mereka mengatakan tidak masalah negara apa itu, karena kita semua adalah bagian dari komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Kita harus mengesampingkan prasangka kita dan bersikap baik hati. Untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika putra Anda merampok sesuatu di luar dan membawanya pulang, bukankah Anda, sebagai seorang ayah, seharusnya melakukan sesuatu? Tawana tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia bertekad untuk menyenangkan Charlie dengan mata tertutup. Dia akan membunuh Buddha dan Tuhan jika mereka menghalangi jalannya. Setelah sehari penuh menjadi sensasi daring, Tawana memblokir banyak kenalannya di industri hiburan Inggris, lalu memulai konser ketiganya di Eastcliff dengan cara yang tenang. Charlie ingin melarikan diri tetapi tidak bisa, Sarahgu bersikeras menahannya untuk menyelesaikan perbuatan baik itu. Tidak ada pilihan selain mengertakkan gigi dan menyelesaikan keempat penampilannya. Untuk 3 penampilan pertama, masing-masing penampilan membahas banyak pencarian panas, dan masing-masing pencarian panas itu berbeda. Tetapi hanya ada satu pencarian populer yang masuk dalam daftar 3 kali. Siapakah penari pria misterius yang dicium Tawana? Warganet di seluruh dunia sangat penasaran. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa jika foto pria itu diunggah daring, mereka bersedia melihatnya dengan biaya $100 per tampilan. Kemudian pada hari keempat, ia meluncurkan sebuah jajak pendapat di internet. Nama jajak pendapat itu adalah, jika Anda diminta menghabiskan $100 untuk melihat foto asli penari pria misterius itu, apakah Anda bersedia? Dalam satu hari, lebih dari 5 juta orang memberikan suara, dan lebih dari 3 juta orang memberikan suara ya. Media meledak lagi. Kipas angin ini beracun. Apakah Anda bersedia membayar $100 untuk melihat barisan pria bertopeng? Apakah uang Anda berasal dari angin? Tidak bisakah kamu melakukan hal lain dengan uang ini? Tidak apa-apa juga pergi berbelanja di supermarket dan membeli daging sapi, daging kambing, telur, susu, dan lain-lain. Pergi keluar untuk membeli barang tanpa mengeluarkan uang,
mengambil risiko untuk membeli barang secara gratis, dan online untuk menghabiskan $100 hanya untuk melihat seperti apa rupa seorang pria, bukankah Anda gila? 3 juta orang, masing-masing $100, itu $300 juta. Bahkan jika Tawana tampil 3 kali, dia tidak akan bisa mendapatkan $300 juta AS. Namun, kali ini netizen Tiongkok bangkit. Mereka langsung mengemukakan pendapatnya, apa masalahnya? Kami yang berkecimpung dalam industri hiburan dalam negeri berharap sudah mulai membayar untuk membuka foto selebriti di Weibo 800 tahun yang lalu, bukan? Tentu saja, tidak ada satupun selebriti hiburan dalam negeri kita yang berani mematok harga foto mereka setinggi itu, biasanya hanya 28, 38 atau 58 yuan. Pada hari keempat, Claire juga sangat penasaran dengan pria misterius ini. Dia melihatnya di ponselnya selama 3 hari berturut-turut, dan dari sudut pandang manapun, dia merasa bahwa orang ini adalah Charlie. Namun, setiap kali aku memikirkan hal ini, aku punya serangkaian alasan lain dalam pikiranku untuk meyakinkan diriku bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Charlie. Baru pada hari keempat, ketika dia melihat penari pria misterius itu lagi di atas panggung bersama Tawana dan Sarah Gu melalui siaran langsung di ponsel penggemar di tempat kejadian, dia tiba-tiba mendapat ide. Kemudian, dia menelepon Charlie di ponselnya. Dia berpikir dalam hati, bukankah Charlie adalah direktur Feng Shui? Begitu acaranya benar-benar dimulai, seharusnya tidak terlalu ramai, kan? Jika dia langsung menjawab telepon, itu membuktikan bahwa dia bukanlah penari pria misterius itu. Jika dia tidak menjawab telepon, meskipun itu tidak membuktikan bahwa dia adalah penari pria misterius itu, tampaknya kecurigaannya semakin besar. Tidak diragukan lagi bahwa Charlie tidak bisa menjawab telepon sama sekali. Agar tidak terungkap kekurangan dalam penampilannya, ia bahkan tidak membawa telepon genggamnya ke atas panggung. Lagi pula, aku tidak punya tempat untuk menaruh telepon genggamku dengan semua perlengkapan ini. Sekalipun aku membawanya, aku tidak bisa menjawab telepon di panggung. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Claire akan memilih meneleponnya saat ini. Mendengarkan bunyi bip di telepon, Claire tiba-tiba merasa gugup entah kenapa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah penari pria misterius ini benar-benar Charlie? Tapi, mengapa, meskipun dia adalah seorang ahli Feng Shui, tidak perlu 2 bintang wanita papan atas bersikap begitu antusias dan proaktif terhadapnya, bukan? Charlie tidak menyangka kalau hal buruk seperti ini akan terjadi. Dia sudah lama bosan tinggal di East Cliff. Ketika dia tidak sibuk tampil, sekelompok orang memaksanya untuk punya anak. Ketika saya sedang sibuk tampil, seorang wanita Amerika gila terus memeluk dan mencium saya. Ini sungguh tidak nyaman, apapun yang terjadi. Oleh karena itu, dia telah sepakat dengan Sarah Gu bahwa segera setelah keempat pertunjukan selesai, dia akan langsung pergi ke bandara dan terbang kembali ke Aorus Hill. Meski saya masih harus terus tampil di Shanghai, saya tidak lagi memiliki pekerjaan sebagai penari latar. Lagi pula, pertunjukan berikutnya baru akan dimulai beberapa hari lagi, jadi saya tidak perlu menyia-nyiakan hari-hari ini di sini. Ketika lagu itu akhirnya berakhir, Tawana maju dan memeluk lalu menciumnya lagi. Untungnya mulai game kedua dia lebih bisa menahan diri dan tidak bersikap berlebihan seperti di game pertama. Setelah berciuman, Charlie dan Sarah Gu pergi. Mereka berdua bergegas ke ruang ganti. Saat Charlie berganti pakaian, dia berkata, "Aku benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku akan pergi ke bandara sekarang. Sarah, ingatlah untuk menyapa paman dan bibiku saat kamu kembali. Aku tidak akan kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka." Sarah Gu bertanya kepadanya dengan heran, "Saudara Charlie, meskipun kamu sedang terburu-buru untuk kembali, tidak perlu pergi sekarang, kan? Sekarang sudah lewat jam 9. Charlie berkata, "Aku harus pergi." Sarah Gu sengaja bergumam, "Apakah kamu sedang memikirkan Nona Claire?" Charlie berkata dengan serius, "Apa Nona Claire? Dia adalah kakak iparmu." "Tidak." Sarah Gu mendengus dan berkata dengan serius, "Dia adalah pihak ketiga yang ikut campur, tapi aku tidak peduli padanya." Oke.
Charlie tahu bahwa dia dan Sarah Gu tidak mempunyai kesempatan untuk berdebat mengenai masalah ini karena dia tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Ketika berbicara tentang siapa yang datang lebih dulu, Sarah Gu akan mengatakan bahwa dia telah mengenalnya sejak kecil, jadi dia pasti telah mengenalnya sebelum Claire. Ketika berbicara tentang hubungan hukum antara suami dan istri, Sarah Gu akan mengatakan bahwa perintah orang tua berada di atas segalanya. Dihadapkan pada tita orang tua dan kata-kata mak comblang, hubungan suami istri tak berarti apa-apa. Bagaimanapun, gadis ini selalu benar. Inti masalahnya adalah Charlie tahu dia salah dan tidak mudah berdebat dengannya. Jadi dia hanya bisa pasrah dan berkata, jika kamu bilang itu Nona Claire, maka itu Nona Claire. Aku sudah beberapa hari tidak ada di rumah, dan sudah waktunya untuk kembali. Sarah Gu tidak mempersulitnya dan berkata, kalau begitu aku akan mengantarmu ke bandara. Charlie berkata, saya akan mengantarmu pulang terlebih dahulu dan menyetir sendiri ke bandara. Setelah itu, saya akan meninggalkan mobil di bandara dan Ishak akan mengatur seseorang untuk mengantarnya pergi. Sarah Gu berkata, kalau begitu aku akan mengantarmu ke bandara, lalu aku akan mengantarmu pulang. Charlie tidak berdaya. Saat itu sudah lewat pukul 9, dan penerbangan normal terakhir kembali ke Aarhus Hill malam ini adalah pukul 11. Jika dia bergegas ke bandara, dia masih bisa mengejar penerbangan ini. Jika dia melewatkan waktu check-in untuk penerbangan ini, dia harus meminta keluarga Wade untuk menyediakan pesawat pribadi. Jet pribadi tentu saja nyaman, tetapi jika waktu pendaratan tidak sesuai dengan informasi penerbangan, mudah untuk mengungkap kekurangannya. Claire hanya perlu melakukan pemeriksaan cepat untuk mengetahui bahwa tidak ada pesawat yang mendarat saat itu dan kereta api berkecepatan tinggi juga dihentikan, jadi bagaimana Charlie bisa kembali? Demi menghindari masalah, Charlie berkata kepada Sarah Gu, baiklah, ayo kita pergi ke bandara bersama, tapi aku akan meminta Ishak untuk mengatur helikopter untuk menjemputmu di bandara. Kamu tidak bisa menyetir sendiri pulang. Aku khawatir. Tidak masalah. Sarah Gu berkata sambil tersenyum, asalkan aku bisa mengantarmu ke bandara. Pada saat ini, Claire, yang berada jauh di Aarhus Hill, melihat dalam video langsung bahwa penari pria misterius itu telah meninggalkan panggung. Jadi dia sengaja menunggu beberapa menit dan menelepon Charlie lagi. Ponsel Charlie ada di atas meja di ruang ganti. Pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering, dan antarmuka panggilan masuk langsung menggantikan pemberitahuan panggilan tak terjawab sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Claire telah meneleponnya saat dia sedang tampil. Maka dia memberi isyarat diam kepada Sarah Gu, menenangkan suaranya, lalu mengangkat telepon, menjawabnya dan berkata sambil tersenyum, Claire. Hati Claire hancur, dan dia langsung menjadi sedikit bingung. Dia bertanya pada Charlie, suamiku, apa yang sedang kamu lakukan? Charlie berkata, saya baru saja akan pergi ke bandara. Pergi ke bandara. Claire sedikit terkejut, mengapa pergi ke bandara saat ini? Bukankah pertunjukannya belum berakhir? Charlie berkata, pekerjaanku sudah selesai. Kebetulan ada penerbangan lain kembali ke Aarhus Hill malam ini, jadi aku berencana untuk berangkat sekarang dan mengejar penerbangan ini. Claire merasa makin gelisah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah Charlie penari pria misterius itu? Mengapa dia tidak menjawab telepon saat para penari pria berada di atas panggung? Hanya beberapa menit setelah penari pria itu menyelesaikan penampilannya, dan dia menjawab telepon lagi. Lagi pula, penari pria itu akan kembali ke Aarhus Hill setelah pertunjukannya. Bukankah ini waktunya tepat? Mungkinkah penari pria misterius yang menggoda Tawana selama 4 hari berturut-turut itu benar-benar dia?